Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang apa itu pendidikan akhlak. Kenapa saya sampaikan dan saya katakan sedikit? Karena pendidikan akhlak ternyata begitu luas dan mendalam. Dan saya juga akan menyinggung sedikit perbedaan antara pendidikan akhlak dan pendidikan karakter. Teman-teman yang saya cintai, akhlak itu memang diambil dari bahasa Arab. Dan agak susah kita, hampir tidak bisa memang untuk mensepadankan kata-kata akhlak itu dalam bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia tetap mengambilnya kata akhlak, menyerap dari bahasa Arab yaitu akhlak. Kalau kita bahas sedikit saja tentang akar kata akhlak, itu dari kata khulukun. Khulukun itu satu akar kata dengan kholik, pencipta, dan kholkun. Kholkun itu ciptaan. Jadi kholik, Tuhan dalam hal ini, Tuhan Maha Pencipta, itu menciptakan dua dimensi. Pertama, dimensi penciptaan yang sifatnya fisik, itu yang disebut kholkun. Yang kedua, Tuhan menciptakan yang sifatnya psikis, yaitu khulukun. Nah, jamak dari khulukun yaitu akhlak. Lalu kemudian dari kholkun tadi itu, dari penciptaan itu melahirkan ciptaan, yaitu makhluk. Maka dari kholik, khulukun menjadi akhlak, kholkun kemudian menjadi makhluk. Itu adalah satu keterpaduan, satu kesatuan bahwa Tuhan menciptakan segala ciptaannya itu diiringi, disertai dengan regulasi yang sifatnya psikologis, yang sifatnya kepribadian, bahkan kejiwaan. Yang kejiwaan dan kepribadian itu adalah petunjuk atau pedoman untuk sesuatu yang bersifat fisik tadi itu. Kita bicara dalam hal ini manusia. Manusia seperti hal-hal ciptaan Tuhan yang lain disebut makhluk. Maka jika manusia itu, karena kita bicara makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang menjadi tujuan dari penciptaan Tuhan itu adalah manusia, maka kita bicara manusia. Jika ia ingin berada pada eksistensi yang benar, pada jalan yang tepat, maka dia harus berada pada akhlaknya. Jadi akhlak itu melekat kepada makhluk. Karena itu para ulama mendefinisikan akhlak itu adalah sekumpulan prinsip dan nilai-nilai berperilaku. Yang prinsip dan nilai-nilai berperilaku itu merupakan pengejawantahan dari hablum minanas. Yang kita tahu hablum minanas itu adalah juga bagian yang tidak terlepas dari hablum minallah. Jadi kalau hablum minallah, kita sudah bicarakan soal pendidikan spiritual, nah itu sifatnya hablum minallah. Kalau hablum minanas horizontal itu pendidikan akhlak. Maka melengkapi apa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya tentang pendidikan spiritual, sekarang saya akan mendalami sedikit tentang pendidikan akhlak. Jadi pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengingatkan kembali kepada manusia bahwa manusia memiliki pedoman, memiliki regulasi, memiliki prinsip-prinsip, nilai-nilai, sehingga jika diikuti prinsip dan nilai-nilai berperilaku itu, dia akan eksis menjadi manusia yang baik, bahkan dia akan melesat ke atas menjadi manusia yang sempurna. Jadi inherent dia di dalam manusia itu sendiri. Kalau karakter itu sifatnya dari luar. Karakter kita tahu dari bahasa Yunani, karasein, itu kan artinya memahat atau mengukir. Itu artinya ada satu wujud benda seperti halnya batu, kita pahat, kita ukir. Sama dengan manusia, diukir, dipahat supaya dia memiliki perilaku-perilaku yang benar. Maka para ahli sering mendefinisikan
karakter itu adalah sekumpulan perilaku, sekumpulan kebiasaan, sekumpulan keinginan yang terukir dengan cara perlahan, jadi dia tidak muncul jadi sekaligus, dan itu berkembang, berjalan sesuai dengan kelemahan-kelemahan diri seseorang. Jadi berkembang dia. Sama perkembangannya kalau akhlak dengan karakter. Karena itu saling melengkapi. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik, yang akhlak itu lebih sifatnya natural, lebih sifatnya universal, maka dia jika diiringi dengan pendidikan karakter, maka akhlak itu akan keluar menjadi satu kekuatan untuk dirinya, sehingga dirinya menjadi sukses, dirinya menjadi bahagia gitu. Walaupun karakter itu memang sifatnya sekuler dari luar, tapi kalau akhlak dia sifatnya spiritual. Karena spiritual dia otentik, berada di dalam jiwa seseorang. Teman-teman yang saya cintai, jadi pendidikan akhlak itu lebih luas daripada pendidikan karakter. Ada persamaannya. Jadi kalau kita bicara pendidikan akhlak, di dalamnya sudah ada pendidikan karakter. Tapi kalau kita bicara pendidikan karakter, di dalam pendidikan karakter tidak tercakup semua pendidikan akhlak. Karena itu baik sekali kalau kita mengajarkan kepada anak-anak dengan cara, tentu dengan cara tidak hanya verbalisme mengajarkan pendidikan akhlak ini. Pertama kali kita kenalkan kepada anak-anak tentang pendidikan akhlak. Karena ketika kita bicara pendidikan akhlak, selain kita akan bicara pendidikan spiritual yang sifatnya hablum minallah tadi itu, juga kita bicara hablum minanas, pendidikan kepada sesama, tapi sekaligus juga kita bicara tentang konsep-konsep otentik kemanusiaan. Bahwa manusia adalah sebuah makhluk ciptaan Tuhan, yang ciptaan Tuhan itu diciptakan secara sempurna, secara baik, dan dipilih menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Tetapi kesempurnaan kepemimpinan itu tidak given, dilahirkan langsung hebat. Dia berproses. Karena itu para ahli, walaupun kita punya potensi yang sangat luar biasa baik dari sisi penanaman akhlak sejak awal tadi itu dalam jiwa kita, tapi kalau proses pendidikan dan pelatihan tidak diberikan, tentu saja dia tidak berhasil mengaktual potensi-potensi baik itu. Karena itu pendidikan yang menyangkut akhlak, pendidikan yang menyangkut kepribadian itu menjadi penting, dan kita belajar dari pendidikan-pendidikan terdahulu, orang-orang hebat terdahulu, dia hebat karena bermula dari pendidikan akhlak. Itu yang disebut dalam lingkungan pendidikan di Yunani terdahulu itu disebut pendidikan filosofi. Karena dengan pendidikan filosofi itu tiga keterkaitan yang sangat prinsipil dalam hidup kita itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang pada beberapa pendidikan yang lain itu terkesan dilematis gitu. Yaitu soal kebenaran, soal kebaikan, dan soal keadilan. Dan disitulah tiga hal prinsip tadi itu ada dibahas secara mendalam ketika kita memasuki pelajaran filosofi, dan efek dari pelajaran filosofi yang menyelesaikan seolah dilema yang tiga hal tadi itu turun dalam bentuk perilaku keseharian. Itu yang kemudian menjadi prinsip dan nilai-nilai berperilaku. Teman-teman yang saya cintai, saya kira sesi pendidikan akhlak saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita kembangkan dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.